Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Novelga dalam mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran. Nah, di dalam konsep dasar media pembelajaran ini, kita akan membahas 9 topik pembahasan. Yang mana? Yang pertama yaitu konsep media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Yang kedua, kita akan membahas mengenai media pembelajaran sebagai komponen sistem pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang keempat, kita akan membahas mengenai media pembelajaran dan teknologi. Nah, menarik bukan? Yang kelima, yaitu tentang landasan apa saja yang ada di dalam media pembelajaran. Yang keenam, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang ketujuh, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri media pembelajaran. Yang kedelapan, kita akan belajar mengenai penggunaan media pembelajaran. Yang kesembilan, kita akan belajar tentang keterbatasan apa saja yang ada di media pembelajaran. Baiklah, kita akan memulai pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Nah, apakah kawan-kawan tahu media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pembawa pesan untuk mencapai tujuan yang diharapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Media sendiri dapat dikategorikan menjadi 6 bentuk, yaitu berupa teks, audio, tampilan, video, tiruan, atau objek, dan manusia. Media dapat memfasilitasi kita untuk terjadinya komunikasi dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai fasilitas untuk kegiatan belajar. Nah, dalam sumber belajar ini memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu resource by design atau sumber belajar yang dirancang khusus. Maksudnya ialah sumber belajar ini sengaja dirancang dan dibuat untuk keperluan pembelajaran. Bentuk yang kedua yaitu resource by utilization atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu alat peraga. Alat peraga yaitu alat yang dimanfaatkan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tertentu agar dapat memberikan tampak yang lebih nyata atau konkret. Pada topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai media pembelajaran sebagai komponen sistem pembelajaran. Komponen sistem pembelajaran ini terdiri atas 7 sistem komponen. Yang pertama yaitu tujuan, bahan ajar, yang kedua, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, keempat metode, kelima media, keenam sumber belajar, yang ketujuh yaitu evaluasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada topik yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsinya sendiri, seperti fungsi edukatif, fungsi ekonomis, fungsi sosial, maupun fungsi budaya. Nah, apa sih fungsi edukatif ini gitu? Fungsi edukatif itu terdiri atas 5, yaitu memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, yang kedua mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir lebih kritis, yang ketiga memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa, yang keempat mengembangkan wawasan siswa, yang kelima tentunya memberikan fungsi yang otentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama. Sekarang yaitu fungsi ekonomis.
Kalau fungsi ekonomis ini pasti itu untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih efisien. Misalnya kita tuh tidak perlu beli buku yang mahal, cukup dengan contohnya tuh membeli alat peraga yang ada saja dengan nilai ekonomis yang lebih praktis gitunya. Yang kedua yaitu pencapaian materi dapat menekan penggunaan biaya dan waktu. Nah, sedangkan untuk fungsi sosial ini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman siswa. Yang kedua, memperluas pergaulan antar siswa. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman dan kecerdasan interpersonal siswa. Yang penting itu dalam fungsi sosial ini berhubungan interaksi antar sesama. Yang keempat itu fungsi budaya. Dalam fungsi budaya ini memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia. Yang kedua, dalam mewariskan dan meneruskan unsur budaya dan seni yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia. Secara umum, fungsi media pembelajaran itu juga ada 6 teman-teman. Apa aja sih yang 6 itu? Yang secara umumnya, yang pertama bisa dalam penyampaian pesan. Yang kedua, belajar menjadi lebih menarik. Yang ketiga, belajar lebih interaktif antar siswa dan gurunya. Yang keempat, belajar menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas belajar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, yaitu meningkatkan semangat belajar. Selain ada fungsi, pasti ada manfaat yang akan dirasakan. Tentu itu kan. Nah, manfaat dari media pembelajaran ini yaitu yang pertama bisa menyaksikan peristiwa masa lampau. Yang kedua, bisa menjadikan objek yang diamati yang sulit diamati itu dengan mudah kita lakukan gitu. Misalnya mengamati objek yang sulit dilakukan itu seperti bakteri yang ada di kue yang udah kadaluarsa bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Itulah salah satu fungsinya, contohnya gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu mendapat gambaran dari objek yang sulit untuk dilihat, sama dengan manfaat sebelumnya. Yang keempat yaitu mendengar sesuatu yang sulit didengar. Yang kelima, mudah dalam membandingkan sebuah objek. Dan pembahasan yang keempat yaitu mengenai media pembelajaran dan teknologi. Dalam media pembelajaran dan teknologi ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama berbentuk software maupun hardware. Software itu dapat berupa kegiatan analisis dan desain urutan dan langkah-langkah untuk belajar berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Software ini berupa perangkat lunak gitu. Selain itu juga dibarengi oleh metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilan. Sedangkan untuk hardware itu berupa perangkat keras. Dalam pendidikan dapat berupa penggunaan alat-alat teknologi dalam pembelajaran seperti laptop, handphone, headset, CPU bagi menggunakan komputer, maupun infokus. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu landasan media pembelajaran. Terdapat 4 landasan dalam media pembelajaran. Apa sih 4 landasan itu? Nah, 4 landasan ini yaitu yang pertama landasan filosofis teman-teman, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan keempat landasan empiris. Nah, di dalam landasan filosofis ini siswa dihargai harkat kemanusiaannya yang diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Pilihan itu dapat berupa cara atau alat belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Sedangkan di landasan psikologis itu ketepatan pemilihan media dan metode belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, juga memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi agar berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Maka dari itu dibutuhkan 2 hal sebagai berikut.
Yang pertama, diadakannya pemilihan media yang tepat. Harus itu ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengimplementasian media pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran yang akan diajarkan harus sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Nah, untuk landasan yang ketiga, yaitu landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah teknologi dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Sehingga teknologi pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi yang digunakan untuk menganalisis masalah, mencari cara untuk pemecahan masalah, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, yang keempat yaitu landasan empiris tadi, bukan? Nah, di dalam landasan empiris ini terdapat temuan-temuan dalam penelitian yang menunjukkan adanya interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip media pembelajaran, di mana ada 5 prinsip dalam media pembelajaran ini. Yang pertama itu media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua, media yang digunakan selama proses pembelajaran harus sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa. Prinsip yang ketiga, yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan oleh guru harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Prinsip yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru. Kita masuk ke poin ke-7, yaitu mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Ada 3 ciri-ciri dalam media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif. Yang kedua, ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri fiksatif ini memberikan gambaran untuk kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi sebuah objektivitas atau peristiwa. Ciri manipulatif berisikan sebuah kejadian yang memakan waktu berhari-hari, akan disajikan kepada para siswa dengan durasi yang lebih singkat gitu. Sedangkan ciri distributif adanya praktik distribusi terhadap objek dan peristiwa kepada peserta didik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada topik pembahasan ke-8, yaitu penggunaan media pembelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran digunakan untuk melengkapi. Nah, untuk melengkapi dan membantu guru dalam menyampaikan materi yang akan dijelaskan kepada siswa. Topik kita yang pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai keterbatasan media pembelajaran. Itu ada 7 keterbatasan dalam media pembelajaran. Jika media rusak akan mengganggu pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, dibutuhkan ruangan khusus. Ya, pasti menggunakan ruangan khusus seperti komputer, menggunakan sebuah ruangan khusus yang disebut dengan labor untuk belajar. Yang ketiga, media hanya alat bantu, bukan sebagai guru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, guru merupakan fasilitator. Sedangkan media itu hanya membantu guru dalam mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ke-5, yaitu jika menggunakan listrik akan bergantung kepada daya listriknya. Tentu, jika daya listrik sekolah itu rendah, maka tidak akan bisa membantu untuk penggunaan media pembelajaran. Yang keenam, butuh pemeliharaan yang ekstra hati-hati. Tujuannya agar media pembelajaran itu tetap tahan lama. Yang ketujuh, media sulit untuk digunakan karena bervariasi. Oke teman-teman, mungkin ini penjelasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Saya Novelga, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.